Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bacaan firman Tuhan yang akan menjadi bahan utama khotbah di Minggu Advent yang ketiga terambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada pasal yang keempat ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan demikian. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian sabda Tuhan. Amin. Mari kita perhatikan ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, minggu ini kita memasuki Minggu Advent ketiga yang ditandai dengan menyalakan lilin sukacita. Dan tema kita minggu ini adalah bersukacitalah. Saudara-saudaraku, Kitab Filipi dikenal dengan nama The Book of Joy, Kitab Sukacita. Tetapi tahukah saudara-saudara bahwa kitab ini, tepatnya surat ini, ditulis oleh Rasul Paulus saat ia sedang dalam penjara. Nah, saudara-saudara, kebanyakan orang yang dipenjara tanpa berbuat kejahatan seperti Rasul Paulus sudahlah pasti akan merasa teraniaya. Ia tidak hanya merasa teraniaya karena siksaan fisik, tetapi lebih dari itu, yakni fisikisnya tertekan dan teraniaya. Karena psikisnya tertekan dan teraniaya, maka ia akan marah, ia akan jengkel, dan akan mempertanyakan di manakah letak keadilan. Hati yang sedang dirasuki amarah saudara-saudara tentu akan kehilangan sukacita, bukan? Tetapi nyatanya, Rasul Paulus tidak kehilangan sukacita karena keadaan yang menimpa dirinya.
Justru keadaan itu membuat sukacitanya berlimpah-limpah. Dan ia mengajak jemaat di Filipi untuk tidak kehilangan sukacita. Pertanyaan sekarang ialah, apa itu sukacita? Saudara-saudaraku, sukacita lebih dalam maknanya dari sekedar bergembira. Kita bergembira untuk hal-hal yang menyenangkan. Tetapi sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap sisi kehidupan kita. Sukacita adalah sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu pasti akan mendatangkan kebaikan, termasuk untuk setiap hal yang memahitkan kehidupan. Akan selalu ada rencana Tuhan yang terindah di dalamnya. Sukacita akan menumbuhkan tekad dalam diri seseorang untuk senantiasa memuji Tuhan dalam segala situasi. Karena itu, sukacita seharusnya menjadi bagian penting dalam hidup orang-orang percaya. Setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang mengklaim dirinya sebagai anak-anak Tuhan, hidupnya harus dipenuhi sukacita. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa orang percaya? Mengapa saudara dan saya? Mengapa kita yang mengklaim diri sebagai anak-anak Tuhan harus selalu bersukacita? Mengapa di banyak bagian Alkitab selalu mengajak kita untuk bersukacita? Saudara-saudaraku, menurut penelitian, jika seseorang marah, cemas, takut, tertekan, maka otaknya segera mengeluarkan apa yang disebut noradrenalin atau NA, yaitu hormon yang sangat beracun. Di antara racun alami, hormon ini menempati urutan kedua yang paling berbahaya setelah bisa ular. Racun ini akan mempermudah perkembangan bibit penyakit dalam tubuh, membuat orang cepat tua, bahkan cepat meninggal. Sebaliknya, saudara-saudara, jika seseorang menghadapi segala sesuatu secara positif, maka otaknya akan mengeluarkan hormon beta endorfin yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari, yaitu kelenjar yang berukuran kecil yang berada di dalam otak kita. Hormon beta endorfin memberikan energi positif bagi tubuh. Hormon beta endorfin yang sering juga disebut hormon kebahagiaan sangat berkhasiat untuk memperkuat daya tahan tubuh, menjaga sel otak tetap muda, melawan segala bentuk kecemasan dan ketakutan, melawan penuaan dini, meningkatkan semangat, daya juang, dan kreativitas diri, bahkan melawan segala bibit penyakit. Karena itu tidak salah jika Alkitab berkata, hati yang bersukacita atau hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal pasal 17 ayat 22. Alkitab, saudara-saudara, mengajak kita untuk bersukacita dalam segala keadaan, karena Alkitab adalah firman dari Sang Pencipta kita. Pencipta kita tahu bagian mana dari diri kita yang harus dikembangkan dan bagian mana yang harus diminimalisasi atau kalau perlu dibuang. Itulah sebabnya firman Tuhan memerintahkan kita untuk tetap bersukacita.
Sukacita di sini, saudara-saudara, tidak hanya sekedar berpikir positif, sebab berpikir positif juga punya batasan. Tetapi Alkitab mengajak kita untuk bersukacita di dalam Tuhan yang melebihi batas-batas kemanusiaan kita. Dasar dari sukacita kita sebagai orang percaya adalah karena kita telah beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dan apa yang kita terima itu sempurna. Sekali lagi, apa yang kita terima itu sempurna dan diberikan dengan cuma-cuma. Sukacita di dalam Tuhan tidak bergantung pada kondisi psikis atau kondisi kejiwaan kita. Juga tidak bergantung pada keadaan yang kita alami. Tidak bergantung pada kesuksesan yang kita raih. Tidak bergantung pada jabatan yang kita duduki. Tidak bergantung pada harta dan nama besar. Tetapi bergantung dan bersumber dari kasih karunia Allah Tritunggal yang setia menyertai kita. Justru saudara-saudara, sukacita di dalam Tuhan mengharuskan kita untuk membuang ego pribadi ataupun ego sektoral. Tidak boleh lagi ada kata karena aku atau karena kami. Tidak boleh lagi ada kata akuri atau kamiri. Ego seperti inilah yang mengancam persekutuan, dan tanda-tanda itu telah muncul di jemaat Filipi dalam diri Euodia dan Sintike, dan bisa saja saudaraku ada di tengah-tengah persekutuan jemaat kita. Dan saya berani mengatakan bahwa masalah yang terbesar yang mengancam keutuhan persekutuan, yakni kita kehilangan sukacita karena ego. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya mau mengatakan hal ini. Setiap orang yang mengklaim dirinya anak-anak Tuhan, seyogianya telah mengalami reformasi dalam pola berpikir dan pola bertingkah laku. Mindset anak-anak Tuhan, saudara dan saya, seharusnya berakar pada kebenaran firman Tuhan yang telah diteladankan oleh Kristus Yesus Tuhan kita, yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan menyerahkan hidupnya untuk menjadi tebusan bagi dosa manusia. Sejahat-jahatnya kita, saudaraku, namun Tuhan Yesus tidak pernah berpikiran jahat tentang kita. Justru ini yang Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, bayangkanlah, ia diperlakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi, ia disiksa, ia ditelanjangi, ia diludahi dan dicemooh. Tetapi ia menerima semua itu, dan ia tidak kehilangan sukacita. Justru di tengah derita yang dialami, dia menebar pengampunan dan menebar cinta. Karena itu sangat penting bagi kita, sangat penting bagi orang-orang percaya, sangat penting bagi setiap orang yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan untuk menjaga mindsetnya, pikirannya, agar tetap tertuju pada sumber kebenaran. Kita mengontrol pikiran kita dengan firman Tuhan seperti apa yang sudah diteladankan Tuhan Yesus bagi kita, sehingga perilaku hidup kita adalah perilaku yang memuliakan Tuhan. Dan inilah yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi dan kepada kita saat sekarang ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu.
maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin.